Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Lis melanjutkan pembahasan untuk latihan soal dalam penilaian akhir semester Gasal bagian ketiga ya, yaitu soal untuk nomor 21 sampai dengan 30 ya. Mohon nanti disimak baik-baik, kemudian bisa mengerjakan latihan soalnya yang ada di Google Classroom. Oke, untuk soal nomor 21 ini sudah kita bahas di SKL sebelumnya. Nilai dari 9 pangkat setengah kali 32 pangkat 3/5 per 16 pangkat 3/4 kali 27 pangkat sepertiga ya. Pertama ini berarti kita harus membuat menjadi angka-angka yang dalam kurung itu bilangan berpangkat. Oke, kita langsung saja untuk 9. Itu berarti 3 pangkat 2 pangkat setengah. Kemudian 32 itu adalah 2 pangkat 5 pangkat 3/5, kemudian per 16 itu adalah 2 pangkat 4 pangkat 3/4, kemudian 27 3 pangkat 3 pangkat 1/3 lah. Kalau sudah seperti ini berarti angka yang di pangkat itu tinggal digonjreng-gonjrengi saja ya. 2, 5, kemudian 4, kemudian ini 3. Maka nanti sisanya tinggal kita hitung. Mulai yang atas 3 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 3, yang bawah 2 pangkat 3, kemudian yang bawah lagi 3 pangkat 1 ya. Nah dari sini berarti kalau kita hitung langsung nggak masalah ya. 3 pangkat 1 3, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 1 3 lah. Ini gonjrengnya aja kan langsung selesai semua ya. Nah maka hasilnya adalah 1. Dikalikan juga tidak apa-apa. Misalnya 3 kali 8 24 per 8 kali 3 24. Nah berarti hasilnya sama ya, 1. Oke, itu untuk nomor 21. Sekarang ke nomor 22. Hasil dari A pangkat 2/3 ditambah B pangkat 2/5 dengan A nya adalah 27 dan B nya adalah 32 lah. Ini langsung kita ubah menjadi bilangan pangkat ya. 27 itu 3 pangkat 3, sedangkan 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, kita langsung ke yang ditanyakan. A pangkat 2/3 ditambah B pangkat 2/5. Nah, A nya kita masukkan tadi nilainya 3 pangkat 3 pangkat 2/3 ditambah B nya adalah 2 pangkat 5 pangkat 2/5. Nah, maka ini kalau kita gonjreng 3 hilang, 5 hilang. Nah sisanya berarti 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2, jadinya 9 ditambah 4 sama dengan 13 ya. Ini berarti jawaban untuk nomor 22. Oke, lanjut ke nomor 23. Bentuk sederhana dari. Nah, kalau soalnya seperti ini berarti merasionalkan penyebut 2 akar 2 kurangi 3 per akar 2 ditambah 1. Nah, ini penyebutnya berarti kita melihat yang bawah di sini. Akar 2 plus 1 lah. Penyebutnya untuk merasionalkan ini berarti kita lihat tandanya kan positif, maka pengalinya negatif. Akar 2 min 1, akar 2 min 1 lah. Hasilnya untuk yang atas tinggal kita kalikan 2 akar 2 min 3 dikali akar 2 min 1 per, kalau yang bawah ingat ini berarti tinggal kita kalikan yang depan dengan yang depan ini. Akar 2 kali akar 2 itu jelas 2. Terus dikurangi 1 kali 1 ya, berarti dikurangi 1. Kemudian untuk yang atas kalikan pelangi 2 akar 2 kali akar 2 itu berarti 2 kali 2. Kemudian 2 akar 2 kali min 1 min 2 akar 2. Kemudian yang bawah min 3 kali akar 2. Kemudian min 3 kali min 1 plus 3 per 2 kurangi 1 berarti 1 ya, tidak berpengaruh. Kemudian kita sederhanakan di sini untuk yang tidak ada akarnya kan 2 kali 2 itu 4. Nah, bisa ditambahkan dengan 3 yang bagian belakang. Berarti 4 tambah 3 itu 7. Kemudian min 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2 itu berarti min 5 akar 2. Jelas ya. Maka ini jawabannya adalah 7 dikurangi 5 akar 2. Kemudian untuk nomor 24. Bentuk sederhana dari, lah ini sama, tinggal kita kalikan pelangi. Min 3 akar 2 kali akar 2
berarti min 3 kali 2 ya, akar 2 kali akar 2. Kemudian min 3 akar 2 kali min 4 itu berarti plus 12 akar 2. Kemudian 1 kali akar 2 itu plus 1 akar 2. Kemudian 1 kali min 4 itu min 4. Nah kemudian ini yang tidak ada akarnya kita jumlahkan ini ya. Min 3 kali 2 itu kan min 6. Min 6 min 4 berarti min 10. Kemudian 12 ditambah 1 tadi ya, tidak ditulis, jadinya 13 akar 2 lah. Berarti selesai. Ini jawaban untuk nomor 24. Lanjut ke 25. Nilai dari 2 log 12 tambah 2 log 18 dikurangi 2 log 27. Nah, lihat dulu ini bilangan pokoknya. Bilangan pokok itu berarti yang ini 2 ini. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, ingat kalau ada operasi penjumlahan itu akan berubah menjadi perkalian. Sedangkan kalau pengurangan akan berubah menjadi operasi pembagian. Nah, di sini kita tulis dulu lognya 1 kali saja. Berarti 2 log. Nah, angka-angka numerusnya ini 12. Nah, ini ditambah berarti jadi dikali 18. Kemudian ini dikurang berarti dibagi. Nah, numerusnya yang belakang 27. Kemudian hasilnya 2 log. Nah, ini gonjrengi bisa ya. Dibagi 9, ini 3, di sini 2, ini 3, gonjreng lagi sama 12, ini berarti 4. Nah, 4 kali 2 berarti sisanya 8. Kemudian 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Nah, yang 2 log 2 ini otomatis hilang, maka jawabannya adalah 3 ya. Berarti ini jawabannya untuk soal nomor 25. Lanjut untuk nomor 26. Jika log 3 itu X, log 5 itu Y, maka log 75 adalah lah. Ini caranya itu tinggal kita uraikan 75 buat pohon faktor ya. 75 bisa dibagi dengan angka-angka yang diketahui di sini, yaitu angka 3 dan angka 5. Jangan membagi dengan angka yang lain, misalnya 2 gitu kan nggak boleh. Kalau kita bagi 3 berarti hasilnya adalah 25. Kita bagi 3 lagi nggak bisa, berarti lanjut ke dibagi 5, hasilnya 5. Maka bisa kita tulis bahwa log 75 itu kalau kita uraikan jadinya log 3 kali 5 kali 5 lah. Ingat tadi operasi perkalian itu akan berubah menjadi operasi penjumlahan. Berarti log 3 tambah log 5 ditambah dengan log 5 lagi. Nah, log 3 itu apa? Lihat di sini bahwa log 3 itu nilainya adalah X ditambah log 5. Log 5 itu di sini adalah Y. Kemudian log 5 lagi berarti Y. Maka hasilnya X ditambah 2Y. Nah, ini berarti jawabannya. Lanjut 27. Matriks A itu kemudian matriks B itu jika A sama dengan B lah. Artinya ini kesamaan matriks bahwa setiap elemen yang ada di matriks A itu akan sama dengan elemen yang seletak dengan yang di elemen matriks B. Berarti artinya itu 2 ini sama dengan 2 yang di sini. Berarti X tambah 2Y itu akan sama dengan 10. Nah, tulis X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian 3X tambah 5Y itu sama dengan 12. 3X tambah 5Y itu sama dengan 12 lah. Kalau sudah seperti ini berarti pengerjaannya itu dengan menggunakan eliminasi substitusi. Lihat di sini untuk X-nya, variabel X-nya yang atas 1, yang bawah kan 3. Berarti perlu kita balik, yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Yang atas kalikan 3 berarti 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Yang bawah kalikan 1 tetap ya, 3X tambah 5Y sama dengan 12. Kemudian langsung kita kurangkan, 3X hilang, 6Y kurangi 5Y itu 1Y, 30 kurangi 12 itu berarti 18 lah. Maka nilai Y nya adalah 18.
belas. Kemudian lanjut ke mencari X, berarti ambil satu persamaan bebas ya. Saya ngambil yang atas, X tambah 2Y sama dengan 10. Nah di sini Y-nya 18, berarti X tambah 2 kali 18 sama dengan 10. X tambah 36 sama dengan 10. Maka X-nya adalah 10 kurangi 36, min 26. Nah kalau sudah, ini berarti pertanyaannya, kita langsung ke pertanyaannya adalah nilai dari ini 3X ditambah Y. Lah masukkan saja 3 kali X min 26 ditambah Y 18. Kalikan berarti berapa? 6178 min ditambah 18, maka hasilnya adalah min 60. Oke, berarti ini jawabannya untuk nomor 27. Lanjut 28, ini masih sama ya. Jadi masih di materi kesamaan matriks. Ini berarti kita lihat ini 2A plus 6, ini berarti seletak dengan 10. Berarti nilainya sama, bisa kita tulis dulu. 2A tambah 6 sama dengan 10. 2A sama dengan 10, 6-nya pindah ruas jadi min 6. 2A sama dengan 4, maka A-nya 4 dibagi 2, berarti 2. Kemudian untuk mencari B, ini kita bisa menggunakan ini 3A min B itu seletak dengan 8. 3A min B seletak dengan 8, berarti nilainya sama. Lah A-nya di sini ketemu 2, berarti 3 kali 2 kurangi B sama dengan 8. 6 min B sama dengan 8. Min B sama dengan 8 dikurangi 6. Min B sama dengan 2, maka B-nya adalah negatif 2. Oke, setelah ketemu A dan B-nya, baru kita masuk ke yang ditanyakan, adalah A dikurangi 2B. Lah A-nya tadi 2 dikurangi 2 kali B-nya adalah min 2. Berarti 2 tambah 4 ya. Berarti nilainya adalah 6. Oke, maka ini jawabannya. Lanjut 2 soal lagi, nomor 29. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, inilah. Ini langsung saja ke nilai ABC ya. Jelas ini nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 5. Terus nilai C-nya adalah 4. Nah pertanyaannya, nilai 1 X1 ditambah 1 X2. Nah 1 X1 ditambah 1 X2 ini dulu udah pernah Pak Lis berikan rumus ya. Rumusnya adalah min B per C. Nah, berarti B nya itu min 5, berarti min 5 per C, C nya adalah 4. Nah, berarti hasilnya adalah 5 per 4. Selesai. Nah nanti kalau pertanyaannya, misal ya, pertanyaannya berbeda, misalnya 3 per X1 tambah 3 per X2 lah. Kalau di sininya itu 3 sama ya, itu berarti 3 kali min B per C. Kalau 4 ya berarti 4 kali min B per C. Kalau 5 ya berarti 5 kali min B per C, dan seterusnya. Ini berarti rumus untuk 1 X1 tambah 1 X2 itu diingat-ingat ini, min B per C. Oke, terakhir nomor 30. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan, inilah. Ini langsung juga ya, nilai A-nya adalah ini 3, B nya adalah min 6, C nya adalah 9. Pertanyaannya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah kalau ini ingat, penguraian dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu ini, X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah rumus untuk X1 tambah X2 itu adalah min B per A, berarti dikuadratkan, dikurangi 2 kali X1 kali X2, itu rumusnya adalah C per A. Nah tinggal masuk ya, B nya itu adalah min 6, berarti min 6 per A 3 kuadrat dikurangi 2 kali C per A 9 per 3. Min 6 kan jadi 6 bagi 3 2, bagi 2 kuadrat dikurangi 2, 9 per 3 itu jelas 3. Nah berarti 4 dikurangi 6, hasilnya adalah min 2 ya. Ini berarti hasil untuk soal nomor 30.
Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan nanti bisa kerjakan soal yang ada di Google Classroom masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.